Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir sudah mulai banyak nampaknya, alhamdulillah 2 kali lipat ya dari biasanya. Sekarang berarti yang hadir kurang lebih ada 15.000 orang. Ibu, tapi yang jawab salam cuma 15 orang kayaknya. Di samping tadi saya pakai kuping tapi terpompa. Saya doakan yang jawab salam saya masuk surga tanpa hisab. Saya doakan yang jawab salam saya hidupnya berkah dunia akhirat. Saya doakan yang jawab salam saya, ya Allah, jika punya hutang dan cicilan, lunaskan hutang dan cicilan. Amin. Hanya uang kita lunas hutang dan cicilan. Baik, ibu-ibu kalau nggak jawab salam, saya kasih pantun. Burung gala selalu muncul di waktu pagi. Kalau ibu-ibu nggak jawab salam, nanti suaminya kawin lagi. Udah bilang cakep. Jika matahari terbit dari barat, maka itulah tanda besar terjadinya hari kiamat. Jika memang kita umatnya Nabi Muhammad, tolong jawab salam saya dengan penuh semangat, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ikhlas, ayat kesel. Tarik jawaban. Alhamdulillah, alhamdulillah, ada memaklumkan bina tadi ruang Allah. Laqad ja'akum rasulun bina bil haqq wa nubayyinu jannah hurin tubuha bima kuntum ta'malun. Wa la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Masya Allah, wa lam yashalam yakun wala haula wala quwwata illa billah. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun a'udhu billahi samil alim dan syaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayn ma tadiru ma tamassaktu bihi wa man tabi'a sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani fa huwa ma'iyya fil jannah. Al hadis atau kama sadaqallahu alaihi wa sadaqa rasul karim wa ala dzalika min asyhadin. Puji-puji dan syukur kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala siang pagi menjelang siang hari ini. Allah takdirkan saya bersama istri tercinta bisa hadir di kajian motif setelah sekian lama ya, kita tidak bisa ketemu di pada larang ini di kajian motif ini. Alhamdulillah di tanggal 18 Syawal 1444 Hijriah Allah takdirkan kita bertemu dalam kajian bersama Majelis Ta'lim Motif yang Bunda Rahman dan kawan-kawan. Saya tidak bisa sebut satu-satu nih, mohon maaf. Maka saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Syawal ini bisa kembali hadir. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita memiliki nuansa yang baru. Betul ya? Kalau baju baru sudah pasti punya. Ya, di antara baju baru yang bertengger itu ada bertuliskan motif, betul? Betul. Kalau saya cuma baik, ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian yang Allah, yang baru bukan pakaian sebetulnya, karena indikator dari keberhasilan Ramadan itu bertambahnya iman Islam kita. Laisal 'aid liman labisal jadid, lakinnal 'aid liman imanuhu tazid. Bukan disebut 'aid bagi orang yang memakai baju baru, tetapi itu adalah bagi mereka yang punya iman dengan kualitas yang lebih baik lagi.
Bahkan mudah-mudahan Ramadan Bapak Ibu sekalian kemarin menjadi Ramadan yang terbaik. Saumnya pun menjadi saum yang terbaik. Dan mudah-mudahan sebagaimana arti Syawal, Syawal itu artinya peningkatan. Sara yasiru sara, musawwal, Syawal artinya peningkatan. Meningkat iman Islam kita, meningkat semangat dakwah dan semangat ibadah kita, terlebih semangat kajiannya. Ya. Baik, yang saya hormati dan saya muliakan Allah, Ketua Majelis Taklim Mutim Bunda Rahmat yang dirahmati Allah, dan juga para pengurus dari Majelis Taklim Mutim yang bisa kelihatan ini dress code-nya hijau, hijau semua ya. Hijau apa itu namanya? Hijau sage ya. Mereknya Mutim. Mereknya Mutim. Benar nih mereknya Mutim. Saya juga Mutim. Ya, juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, CEO dan manajer serta para pengurus atau direksi dari Mutim Corporation, Mutim Corporation, dan juga hadirin kaum muslim muslimat rahimakumullah, calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Mahdarama kita kakarian rebalana masih aya kene. Palingan nonton dulu. Hari THR-na aya kene. Oh, disiap dibalajakeun ka Mutim ke? Alhamdulillah. Berkah kalau kita belajar di Mutim ini memiliki nuansa ibadah. Kenapa demikian? Karena memang fashion Mutim ini adalah fashion dakwah. Ya, fashion yang memiliki inspirasi untuk kita bisa bergaya sebagaimana gaya bangga dengan iman Islam kita di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Ya, karena memang Allah sangat senang apabila kita tahadus binikmah. Salah satunya memakai pakaian baru, mereknya Mutim lagi. Nah, ya. Baik, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, istri saya tercinta, lupa tidak saya sapa. Di situ dibukakan pantau ibu-ibu. Baik, ibu-ibu dan bapak Subhanahu wa taala, kita pada siang hari ini akan membahas tema tentang apa Bu? Temanya Ibu ya? Bicara cinta. Cintamu di saat? Kira-kira cinta siapa ini? Cinta Rasulullah SAW kepada cinta Rasulullah SAW kepada kita. Baik, saya sudah buatkan satu file khusus. Saya nyalakan dulu Bu ya. Ada satu cerita yang begitu menginspirasi kita, karena memang Rasulullah SAW selalu menjadi mutiara hikmah bagi kita. Lahir butiran-butiran hikmah dari setiap rangkaian sejarah Rasulullah SAW. Apalagi memang Rasulullah adalah makhluk Allah yang terbaik, makhluk Allah yang tidak pantas untuk kita sandingkan, sejajarkan dengan Nabi dan Rasul yang lain. Rasulullah bukan hanya Nabi dan Rasul bagi kita, tetapi juga bagi para Nabi dan Rasul. Posisi Rasulullah di atas para Nabi dan Rasul lebih mulia dari siapa. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, andai kata Musa bin Imran ada di sana, Isa bin Maryam ada di sana, dan wasiyahu hatta ijma'i. Andai kata Musa masih hidup ada di sana, Isa bin Maryam ada di sana, Allah tidak akan melapangkan urusan hidup mereka sampai mereka datang menghadapku. Menjadi pembantu luar biasa. Para nabi saja apabila mereka bertemu dengan Rasulullah SAW wajib meninggalkan tugas kenabian mereka, bergabung menjadi umat Rasulullah. Itu betapa mulia dia. Bahkan karena ternyata Rasulullah SAW adalah manusia yang pertama diciptakan Allah. Bisa jadi bahkan jauh sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, Rasulullah sudah ada. Ya. Yang saya hormati dan saya banggakan karena Allah, jamaah Majelis Taklim Mutim yang dirahmati Allah. Ada satu fragmen dari pertemuan Rasulullah dengan Malaikat Jibril yang ini begitu mengharukan, yang membuat perubahan pada fisik Rasulullah SAW secara signifikan. Suatu hari Malaikat Jibril bertujuan pada Rasulullah SAW, tapi tidak nyala. Oh, ini jadi tutup ini.
Kayaknya layarnya kurang belakang ya sebenarnya. Ya harus kelihatan sama saya ibu. Aduh ibu masya Allah, ibu tuanya seberapa ya kita menikah? Udah bu, cukup aja. Berat pak. Ini dipeperankan diangkatnya. Kayaknya kurang ini ya, kurang simetris. Kurang simetris atau ini yang kurang geser? Ini yang kurang geser. Agak geser ke sini dan mundur bu. Udah kok banget bu, abang ibunya. Ya. Ke kabel ke bu. Nah, cakap. Ya, baik, agak miring sedikit nggak apa-apa. Tapi kepala ibu nggak usah miring ya. Jadi ini aja miring. Baik, ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari malaikat Jibril datang bersilaturahmi kepada Rasulullah SAW. Namun kali ini membuat Rasulullah SAW kaget. Kenapa demikian? Karena tidak biasanya malaikat Jibril datang tanpa adanya satu urusan yang langsung merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kali ini malaikat Jibril datang dengan keadaan wajahnya sedikit cemas, memperlihatkan kecemasan dan begitu dalam. Maka ketika Rasulullah SAW menyaksikannya, kaget Rasulullah. Wah, apa? Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Jibril. Ada apa Jibril? Mampi kaya Jibril, ada apa denganmu Jibril? Kok kamu tampak begitu bersedih? Ajar ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Inna Allah azza wa jalla yas'a niran kullah. Hari ini Allah sedang menyalakan api neraka semuanya. Allah sedang mengobarkan semua api neraka. Kami para malaikat ketakutan ya Rasulullah. Kami takut dengan apa yang Allah lakukan, termasuk saya. Dan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan agar Allah reda murka kemarahan, agar Allah berhenti dari mengobarkan api neraka. Qadarullah, saya ingat dengan Anda ya Rasulullah. Saya teringat kepada Anda kalau Anda ini adalah sumber cinta dan kasih sayang Allah. Maka saya datang ke sini sengaja. Saya ingin bertabaruk kepada Anda karena cintanya Allah dan kasih sayang Allah kepada Anda. Itu kata malaikat Jibril. Dengan kebayang ibu sekalian, api neraka dinyalakan oleh Allah, semuanya dinyalakan. Sampai Rasulullah pernah mengatakan, "Lau kutirat qutratun minan nar min nari jahannam ila dunya la afsadatid dunya wa ma'anishahu." Andai kata satu percik saja dari api neraka itu dicipratkan ke mana? Ke bumi, niscaya hancurlah bumi dan segala isinya. Ibu-ibu yang maka subhanahu wa ta'ala, saya ingin melanjutkan kisah ini ya. Cintamu bisa terakhir. Materi kita mungkin agak sedikit panjang karena semuanya cerita tentang Rasulullah SAW yang begitu besar cintanya kepada kita. Sampai pun di saat terakhir beliau memperlihatkan bagaimana besarnya cinta beliau kepada kita umatnya belum dan bertemu. Sebelum itu, ibu sekalian berarti Allah, saya tadi dapat informasi dari Buta Rahma kalau Ibu Hajah Haris, owner dari Sate Haris yang ada di Simpang 5, Asia Afrika, beliau sedang sakit. Sebagai seorang muslim kita punya tanggung jawab, punya kewajiban mendoakannya. Boleh kita mendoakan sama-sama? Nah, kita doakan mudah-mudahan Bu Hajah Haris ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicabut penyakitnya, diberikan kesembuhan yang sempurna. Ya, ibu-ibu bisa ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azim, Rabbal 'arsyil azim,
ayyashfiya Ibu Hajah Haris. Allahumma rabban nas mudhib al-ba'sa ishfiha anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Saya yakin di antara kita ada yang sudah dekat dengan Allah. Mudah-mudahan doanya Allah ijabah. Jadi wasilah kesembuhan bagi Ibu Haji Haris. Baik Ibu dan Bapak Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya minta izin untuk menyarankan sesuatu mengiringi kajian kita agar materinya bersatu. Ya. Jadi malaikat Jibril tampil hadir kepada Rasulullah SAW dalam keadaan penuh kecemasan. Beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hari ini Allah sedang mengobarkan semua api neraka. Kami para malaikat sedang ketakutan ya Rasulullah. Dan saya bingung apa yang harus kami lakukan agar Allah menghentikan dari kobaran api-api neraka yang dinyalakan. Untuk saja aku ingat kepada Anda ya Rasulullah. Anda adalah sumber cinta dan kasih sayang Allah. Maka saya ingin bertabaruk meminta berkah kepada Allah, khususnya kepada Anda atas cinta Allah dan kasih sayang Allah kepada Anda. Sudilah kiranya Anda ya Rasulullah menghadap kepada Allah, mintakan kepada Allah agar Allah meredahkan semua nyala api neraka ini, agar kami tidak ketakutan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, bayini wa ishrah li kaifa kana ketiran. Jibril, seperti apa sebetulnya neraka yang kau lihat ini? Neraka yang Allah nyalakan. Ya Rasulullah, neraka itu ada 7 tingkatan. Jarak dari tingkat ke tingkat berikutnya adalah seperti perjalanan ditempuh selama 70 tahun perjalanan. Neraka paling bawah adalah neraka paling panas ya Rasulullah. Allah sediakan bagi mereka para kaum munafikun, orang-orang yang sebetulnya ingkar dan kufur kepada Allah. Lalu mereka menampakkan keimanan mereka, padahal mereka benci kepada Allah dan Rasul. Neraka itu ibarat lubang, yang setiap lubang itu berisi dengan api yang sangat panas, dan api yang paling panas tadi neraka yang ketiga, yang paling dasar. Allah sediakan bagi mereka yang munafik. Di atas neraka ini ada lubang api neraka yang disediakan Allah bagi para penyembah berhala. Mereka yang telah mempersekutukan Allah dengan berhala, Allah sediakan api neraka di atas. Tingkatan yang ketiga adalah neraka yang Allah sediakan bagi para penyembah bulan dan matahari. Terus Rasulullah maka Jibril cerita siapa saja penghuni neraka-neraka tadi. Sampai di posisi yang kelima adalah neraka yang Allah sediakan bagi kaum Nasrani. Dan yang keenam, Allah sediakan neraka ini bagi orang-orang Yahudi, mereka yang kufur kepada Allah dan ingkar kepada Rasulullah SAW. Tapi setelah malaikat Jibril diam, tidak lagi berkata-kata, hingga membuat Rasulullah SAW heran dan bertanya, ya Jibril, idan liman sabi'ah. Wahai Jibril, kau begitu tingkatan yang ketujuh itu untuk siapa Jibril? Tapi malaikat Jibril tidak mau menjawab. Malaikat Jibril diam, sehingga Rasulullah heran. Pada tersebut dia Jibril, liman sabi'ah. Jibril, kenapa kau diam Jibril? Untuk siapa neraka yang ketujuh?
untuk siapakah neraka yang ketujuh, Jibril? Dengan berat hati maka Jibril akhirnya mengatakan, ya Rasulullah, inna nar sabi'ah li ummatika ya Rasulullah. Neraka yang ketujuh adalah untuk umatmu ya Rasulullah. Itulah kenapa malaikat Jibril terdiam dan tidak mau mengatakan langsung kepada Rasulullah siapa penghuni neraka yang ketujuh. Berat bagi malaikat Jibril untuk mengatakannya. Man hum min ummati ya Jibril? Ada di sayyiduha. Siapa umatku yang mana yang akan masuk ke dalam neraka itu? Umul ladina ijtanabu kabaira wa lam yatubu Allah hatta mamat. Mereka adalah umatmu yang melakukan dosa besar dan mereka tidak sempat bertaubat sampai wafatnya ya Rasulullah. Mereka lah yang akan masuk ke dalam neraka itu. Mendengar apa yang Jibril jelaskan, pingsan Rasulullah SAW. Rasulullah pingsan. Mereka Jibril menangis, ya Rasulullah, aku datang ingin bertabaruk kepada Anda, tapi Anda malah pingsan setelah menjelaskan siapa penghuni neraka itu. Diraih Rasulullah SAW, disimpan di pangkuan malaikat Jibril sambil berkata, ya Rasulullah, hukum ya Rasulullah, bangun ya Rasulullah, bangun. Aku ingin meminta berkat kepada Engkau ya Rasulullah. Tidak lama Rasulullah SAW siuman. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, hal ta'taqid li'anna ahlaha bid'un min amati. Jibril, aku yakin dengan apa yang kau katakan, bahwa penghuni neraka yang ketujuh itu adalah sebagian dari umatku, Jibril. Ajal ya Rasulullah. Humad ladina ijtanabu kabaira wa lam yatubu Allah hatta nihayah hayatihim. Mereka adalah umatmu yang melakukan dosa besar dan mereka tidak sempat bertobat sampai wafatnya. Maka apa yang terjadi? Pucat wajah Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah menghadap kepada Allah dan sujud menghadap kepada Allah, sambil terisak-isak menangis, Rasulullah berkata dengan rintik, ya Allah, ummati ya Allah, umatku ya Allah, umatku. Kalau dihopindah, selamatkan umatku dari api neraka ini ya Allah. Rasulullah SAW melakukan itu sampai malaikat Jibril kesal. Udah ya Rasulullah, Allah pasti mendengarmu ya Rasulullah. Tidak Jibril, tidak ada artinya neraka. Surga yang Allah janjikan bagiku sementara aku tahu umatku akan masuk ke dalam neraka. Kesempatan dan selamatnya umatku seorang saja dari api neraka itu lebih berharga bagiku daripada surga yang Allah janjikan untukku. Luar biasa cinta Rasulullah kepada kita. Pertanyaannya sudah seberapa besar cinta kita kepada Rasulullah? Apa yang Rasulullah lakukan? Nangis Rasulullah tidak henti sujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil berkata, ya Allah, ummati ya Allah, ummati ya Allah, umatku ya Allah, umatku. Tahukah ibu-ibu berapa lama Rasulullah melakukan? 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam Rasulullah sujud meminta kepada Allah agar Allah menyelamatkan umatnya dari api neraka. Tidak ada yang berhasil membuat Rasulullah berhenti melakukan itu kecuali azannya Bilal. Ketika Bilal melantunkan azan, baru Rasulullah bangkit dari sujudnya lalu menjadi imam sholat. Selepas sholat Rasulullah tidak banyak bicara, kembali lagi Rasulullah sujud kepada Allah sambil berkata, ya umatku ya Allah, umatku ya Allah, selamatkan mereka dari api neraka. Abu Bakar khawatir dengan apa yang Rasulullah lakukan. Bayangkan betul, tidak makan, tidak minum, tidak ada yang dilakukan kecuali sujud meminta kepada Allah. Saking Rasulullah tidak tega jika ada umatnya seorang pun masuk ke dalam neraka. Ya, akhirnya Abu Bakar datang mengambil Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah tahu Abu Bakar datang, tapi tidak dibukakan. Assalamualaikum ya Rasulullah, buka pintu Anda ya Rasulullah.
Cukup ya Rasulullah. Ya kita harus pilih. Cukup ya Rasulullah. Udah jangan sujud terus ya Rasulullah. 3 kali Abu Bakar mengucapkan salam tidak dibuka. Andai kata, andai saja ada pintu, ada sebuah lubang untuk saya masuk ke dalam rumahku, aku ingin meraih tubuhmu ya Rasulullah. Aku mau berhenti dari sujud kepada. Sudah ya Rasulullah. Tapi Abu Bakar tidak berhasil. Maka Abu Bakar pulang dalam keadaan menangis. Perjalanan berpapasan dengan Umar bin Khattab. Mabika ya Abu Bakar, di mana tabki? Ya Abu Bakar, kenapa anda menangis? Abu Bakar pun cerita kepada Umar bin Khattab. Rasulullah SAW sujud 3 hari 3 malam, tidak berhenti, tidak makan, tidak minum, hanya sujud dan berkata, ya Allah, umatku ya Allah. Dengan cerita itu, Umar bin Khattab merasa khawatir dengan Rasulullah SAW. Lari menghadap ke rumah Rasul, diketuk pintu rumah Rasulullah SAW 3 kali, tidak juga dibuka. Sama Umar pun tidak berhasil. Maka Umar pulang dalam keadaan menangis. Di jalan berpapasan dengan Salman Al-Farisi. Mampikah ya Umar, ada apa dengan kau Umar? Umar cerita hal yang sama, maka Salman pun nangis. Tapi Salman berpikir Abu Bakar dan Umar saja tidak bisa menghentikan Rasulullah, apalagi aku. Akan aku minta Fatimah untuk menghentikan. Larilah Salman ke rumah Siti Fatimah. Begitu mendengar cerita tentang apa yang terjadi pada Rasulullah SAW, khawatir Siti Fatimah, berlari kecil ke rumah Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Abi, ajib salam ya Abi. Ayah, bukakan pintu ayah. Assalamualaikum ayah. Mendengar suara indah dari Siti Fatimah, Rasulullah akhirnya reda. Bangkitkan Rasulullah SAW, membukakan pintu dan menjawab semua salam yang didengarnya. Rasulullah menjawab salam. Fatimah kaget melihat Rasulullah. Kurus, ya kan? 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam sujud, tidak makan dan tidak minum, hanya meminta kepada Allah agar Allah menyelamatkan semua umatnya dari api neraka. Betapapun mereka telah melakukan dosa besar. Ada apa ya? Kenapa kau lakukan? Maka kemudian Rasulullah cerita kepada Siti Fatimah, wahai Fatimah, aku pernah diperlihatkan dan diceritakan bagaimana indahnya surga, dan aku pun pernah diperlihatkan oleh Allah. Tapi semua itu tidak ada arti. Ketika aku mendengar kalau Jibril mengatakan kepadaku bahwa ada umatku yang akan masuk ke dalam neraka, maka aku bersumpah untuk meminta, membujuk dan memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan semua umatku dari api neraka. Tapi aku belum mendapatkan jawaban dari Allah hari tadi. Mendengar Rasulullah cerita begitu, Siti Fatimah pun menangis. Allah Rasulullah kembali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Allah pun memerintahkan malaikat Jibril, ihbit qul li habibi Muhammad ayyakuma min sujud. Jibril, pun kamu datang, turun kamu temui Muhammad kekasihku, sampaikan kepadanya agar dia tidak sujud. Bangun wahai Muhammad. Tidak ya Allah, aku tidak akan bangun sampai kau menjamin bahwa umatku tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Saking seperti itu cinta Rasulullah kepada kita. Tidak tega jika ada di antara kita yang masuk dalam neraka. Berhasilnya Rasulullah melakukan itu? Subhanallah. Hingga akhirnya Rasulullah berkata, apa kata Allah? Ya Muhammad, saharahama ummataka. Ana khala'atu al-'adab wal-iqaba min 'ammatika ya Muhammad. La isa iqamah fil akhir. Muhammad, sudah Pak, kalau begitu aku cabut siksaan bagi umatmu di akhirat. Aku tidak akan menyiksa umatmu di akhirat. Alhamdulillah. Akhirnya berhasil apa yang Rasulullah. Sehingga Rasulullah tersenyum dan bangga dan bersyukur kepada Allah. Innaka antal ghafurur rahim wa innaka anta ya Rabb Raufur rahim. Kau maha pengasih dan penyayang ya Allah, kau maha pengampun, kau maha pemaaf. Syukur atas semua kerendahan dan kemahamurahan-Mu ya Allah. Bayangkan sampai sejauh itu ibu Rasulullah memperjuangkan nasib kita nanti. Dan di akhirat nanti Rasulullah lah yang paling sibuk. Kenapa yang Rasulullah yang paling sibuk? Ya. Rasulullah cerita,
arsy Allah akan diperlihatkan kepada hamba-hambanya nanti. Dan di samping kanan arsy Allah akan ada mimbar Ibrahim Bapak alaihissalam. Dan di samping kiri mimbar arsy Allah ini adalah mimbar. Wahai Rasulullah, kenapa mimbar ada di sebelah kiri arsy Allah? Bukankah itu jalan menuju ke neraka ya Rasulullah? Betul. Sengaja aku meminta kepada Allah agar Allah meletakkan mimbarku di sebelah kirinya, agar aku bisa mengawasi siapa saja yang akan Allah masukkan ke dalam neraka. Andai kata ada umatku yang akan diseret masuk ke neraka, aku akan menyelamatkannya. Maka sibuk kalau Rasulullah. Dan ketika ada umatnya yang mau masuk neraka, dihalangi sama Rasulullah SAW. Mau dibawa kemana? Nah, berhenti, tunggu dulu. Ya Allah, hanya min ummati. Wa min ummati, ya Allah, ini umatku ya Allah. Bebaskan dia, aku syafaati dia. Subhanallah, sibuk Rasulullah SAW. Sampai-sampai ketika tadi Rasulullah bangun tadi sujud, Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah, Engkau tadi mengatakan akan memperkenankan permintaanku. Tolong izinkan aku menyelamatkan umatku yang telah kumasukkan ke dalam neraka. Silakan Muhammad, selamatkan. Anqis ammataka min niran, min kulli niran pula. Selamatkan umatmu Muhammad dari api neraka. Keluarkan mereka yang punya iman walaupun hanya sebesar biji sawi. Maka sibuk Rasulullah SAW menyelamatkan umatnya. Nanti kita lihat. Hingga malaikat Jibril bilang, sudah ada ya Rasulullah? Tidak, masih ada Jibril. Balik lagi Rasulullah ke neraka. Diambil lagi, selamatkan lagi. Subhanallah. Sampai-sampai aku berpikir, kata malaikat Jibril, pasti sudah habis tuh isi neraka. Selamatkan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan, saking tidak teganya Rasulullah, ada umatnya yang salah pun masuk dalam neraka. Sampai kemudian Allah bertanya, sudah ya Muhammad, ada seorang lagi ya Allah, izinkan aku menyelamatkannya. Silakan Muhammad, selamatkan dia. Allahu Akbar. Lebih kepada Allah. Semua pintu surga sudah dibukakan oleh Allah untuk Rasulullah. Bahkan makom Rasulullah SAW al-wasilah di surga Firdaus pun itu belum pernah dilihat oleh para malaikat. Allah bukakan. Para malaikat begitu ingin sekali melihat, tapi kan tidak boleh mereka membalikan badan. Gak mungkin mereka berani membalikan badan melihat bagaimana indahnya al-wasilah tempat Rasulullah SAW di surga. Tapi Rasulullah justru melihat sibuk, mana umatnya, mana umatnya, jangan sampai dia masuk ke dalam neraka. Surga sedikit pun tidak dilirik sama Rasulullah SAW. Terbayang tidak Bunda? Jamaah kemana itu? Jamaah, woi jamaah, kemana Bu? Masih ada? Kita jualannya, mana jualannya? Sian ibunya, Masya Allah, abis kesian, abis terkiat, mereka nangis tadi, tapi kita teruskan kebun buah menuju nawas sih, tak kupikir. Saya tidak bosan-bosan terus, saya dengan tadi malam pun saya dengan teman. Bagaimana besarnya cinta Rasulullah kepada kita. Ya, sampai Rasulullah tidak tega umatnya masuk ke dalam neraka. Paling sibuk banget Rasulullah nanti di Yaumul Hisab, di hari yang keempat, dan di Yaumul Jaza di hari yang ke-6. Ayah muda sekalian, ada 7 hari yang akan kita lewati setelah kita meninggalkan dunia ini. Ada 7 hari. Sebagaimana dalam seminggu ada 7 hari. Hari yang pertama adalah Yaumul Sa'ah, hari kiamat. Setiap manusia yang ada di dunia ini akan merasakan dahsyatnya kiamat, kecuali orang-orang yang beriman. Ada kabar gembira dari Rasulullah SAW, kalau orang yang beriman tidak akan menyaksikan dahsyatnya hari kiamat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, awal Ramadan kemarin saya ke Sumatera Utara. Berapa hari? 16 hari. 16 hari kurang lebih saya bersama istri dan tim kami safari dakwah di Tapanuli untuk selatan Tapset di daerah Padang Sidimpuan. Ya, awal Ramadan saya di sana. Saat itu saya dapat jadwal subuh di masjid apa ya? Al-Munawir. Masjid Al-Munawir itu di daerah Pasar Sipirong.
Sipirong itu ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan. Tadinya ibu kotanya adalah Padang Sidimpuan, namun Padang Sidimpuan dijadikan sebagai kota Madia, maka ibu kotanya pindah ke Sipirong. Di Masjid Al-Munawwir ini, saya cerita tentang itu, tentang dahsyatnya hari kiamat. Tiba-tiba gempa. Ya, mungkin ngerasain gempanya 6,4 skala Richter. Gak kebayang sama saya bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di Turki, saudara-saudara kita yang ada di Suriah, yang mereka hancur rumahnya, tertimbun oleh reruntuhan gedung-gedung yang mereka tinggal. Gempanya seperti itu. Kemarin saja saya bikin kaget, lama tuh Bu. Langsung kami takbiran saja dan berzikir. Besarkan Allah, istighfar, astagfirullah, Allahu Akbar, astagfirullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai goyang tuh itu. Ampun. Saya sampai dia dulu mengajak semua jamaah untuk bertakbir, membesarkan Allah. Kebayang sama saya, bagaimana dengan mereka yang mengalami gempa ini? Turki tadi, ya Allah, ya Allah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, apa kemudian Rasulullah SAW sampaikan kepada kita bahwa kabar gembira untuk kalian wahai umat. Ummati hadi ummatun marhumatun, umatku ini adalah umat yang Allah rahmati, laisa lahi qaulun fil akhirah, umatku tidak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah. Senang tidak Bu nanti di akhirat kita tidak disiksa? Yang jawab sedikit, ini yang lainnya tidak senang ya? Bu, senang tidak Bu di akhirat kita tidak disiksa Bu? Nah, jadi ibu pengen masuk surga apa masuk neraka? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Langsung. Punya apa Bu mau masuk surga Bu? Punya apa Bu kita mau masuk surga langsung Bu? Punya Rasulullah. Punya Rasulullah. Punya Rasul nanti diapain Bu? Bu, tahu nggak apa yang menyebabkan kita masuk surga nanti? Syafaat. Ridho Allah, samaan. Rahmat. Rahmat siapa Bu? Rahmat Ibu. Ibu nyebut rahmat dikasih Bu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, yang memasukkan nanti manusia ke surga bukan amal ibadah kita. Bukan sholat kita yang memasukkan kita ke surga, bukan sedekah kita yang memasukkan kita ke surga, bukan. Ibadah kita bukan penyebab Allah memasukkan kita ke surga. Rasulullah SAW sampai menegaskan hal ini. Saddidu wa badiru wa qaribu. Saddidu, luruskan hidupmu, tingkatkan kualitas amal ibadah. Wa qaribu, dekatkanlah kalian selalu kepada Allah. Wa badiru, segeralah penuhi panggilan Allah. Fa innahu la yudkhilul jannata ahadukum amaluh. Seseorang masuk surga bukan karena amal ibadahnya. Betul ya Rasul? Kami masuk surga bukan karena amalannya. Aja. Laisa amalukum allati tudkhilukum jannah. Bukan amal ibadah kalian yang memasukkan kalian ke surga. Wala anta ya Rasulullah. Begitu pula Anda ya Rasul, Anda masuk surga bukan karena amal ibadah Anda. Wala anta. Begitu pula saya, kata Rasulullah. Bayangkan, Rasulullah adalah makhluk Allah, kekasih Allah, manusia yang terbaik, makhluk Allah, hamba Allah yang terbaik ibadahnya. Tidak ada ibadah yang terbaik melebihi ibadah Rasulullah SAW. Itu pun tidak menjadi sebab memasukkan Rasulullah ke surga. Lalu apa yang menyebabkan kita masuk surga? Walakinna Allah yataghammadani birahmatih. Tapi Allah menjamin saya masuk surga karena rahmatnya. Jadi yang memasukkan seseorang ke surga itu adalah rahmat Allah, bukan saya ibu. Tapi rahmat Allah, bukan rahmat baik ini. Tetapi Allah memberikan rahmat itu dipilih siapa orang yang berhak mendapatkan rahmatnya. Siapa orang yang berhak mendapatkan rahmatnya? Dilihat dulu rapot amal perbuatannya Bu. Ketika dilihat amal perbuatannya, hambaku ini ikhlas, tulus, rajin, betapapun kualitas imannya segitu, tapi dia beriman kepada Allah, dia bagus amal ibadahnya. Kalau begitu, aku selamatkan dia dari api neraka. Mereka beri dia rahmatku. Seperti itu. Jadi amal ibadah kita ini referensi untuk Allah lihat layakkah kita mendapatkan rahmat Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Kembali kepada Rasulullah SAW. Jadi betapa besar cinta beliau kepada kita. Beliau tidak ridho kalau ada umat yang masuk dalam neraka. Cintanya Rasulullah ini terlihat setiap bahkan Rasulullah SAW dalam hidupnya. Takut ketika Rasulullah akan wafat. Sebelumnya kita masih ingat ketika perang Uhud, Rasulullah SAW dan para sahabat banyak yang terluka. Hampir kalah Rasulullah dan para sahabat pada perang Uhud. Kenapa demikian? Karena ada ketidaktaatan dari pasukan pemanah. Rasulullah bilang kepada para pemanah yang ada di Gunung Uhud, kalian jangan turun sampai nanti ada perintah kepada dari aku kepada kalian. Baik ya Rasulullah, sami'na wa ata'na. Namun apa yang terjadi? Di awal perang kaum muslimin menang. Kenapa demikian? Kuncinya para pemanah. Begitu datang panah habis, datang lagi panah habis. Khalid bin Walid saat itu belum masuk Islam. Dia mengamati, oh kunci kemenangan kaum muslimin ini adalah para pemanah yang ada di gunung Uhud. Dia amati terus oleh Khalid bin Walid. Dan ketika mereka yang di bawah musuh-musuh Islam itu dipanah, kan mereka mati. Harta ghanimah mereka tertinggal di bawah. Maka yang di bawah kaum muslimin, pasukan kaum muslimin yang di bawah berebut ghanimah. Cek nu di luhur teh eta nu dihadap ningeunahan gitu. Kami anu maehan maranehan anu menikmati ghanimah. Ayo ulang turun bisi teu kabagean. Gitu. Lupa mereka sama perintah Rasulullah SAW. Jangan turun kecuali ada perintah. Mereka takut tidak kebagian ghanimah, turunlah mereka. Hanya sedikit yang bertahan, hanya sedikit yang bertahan. Akibatnya gimana? Khalid bin Walid pada waktu itu kan belum masuk Islam. Lihat, para pemanah mulai turun, mereka berebut ghanimah. Coba mereka sedikit, ayo ikut. 100 orang ikut bersama. 100 orang ikut bersama Khalid bin Walid, direbut dari belakang. Akhirnya habis tuh para pemanah yang di atas, gunung itu kembali direbut. Akhirnya pasukan kaum musyrikin yang berkuasa, yang ada di sana. Apa kemudian yang terjadi? Diri dan kaum muslimin yang berebut ghanimah tadi yang dipanah. Kalahlah kaum muslimin dan Rasulullah pun terluka. Rasulullah sampai terjatuh ke bawah. Posisinya bagaimana? Berguling-guling hingga topi besi yang Rasulullah pakai itu copot. Bautnya sampai menusuk kedua pipi Rasulullah SAW. Darah. Buru-buru Abu Ubaidah bin Jarrah menyelamatkan Rasulullah. Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Aku memegang kepala Anda. Digerakkan sedikit kepala Rasulullah, maka dengan giginya dicabut itu baut yang menusuk pipi Rasulullah SAW. Saking kuatnya itu baut menusuk pipi Rasulullah SAW, tanggal giginya Abu Ubaidah bin Jarrah. Satu lagi dibalikan lagi, digigit lagi oleh Abu Ubaidah, ditarik lagi sampai tanggal kanan kiri gigi Abu Ubaidah bin Jarrah. Rasulullah terbangun dan bersandar. Ketika Rasulullah bersandar melihat ada darah bercucuran, Rasulullah menutup semua pipinya agar darahnya tidak ada yang menetes. Semua sibuk keluar. Tidak boleh ada darah yang menetes. Para sahabat bingung, kenapa ya Rasulullah? Kenapa tidak ada biarkan darah itu menetes ke bumi? Lihat, pakaian Anda penuh dengan darah. Demi Allah, aku tadi mendengar ada malaikat di sekitarmu. Mereka berkata, demi Allah, lau kutirat min dami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kutratun la afsadahumullahu jami'an. Andai kata ada satu tetes darah saja jatuh menetes ke bumi, Allah akan membinasakan semua musuh-musuh itu. Rasulullah tidak mau Allah menghabiskan musuh-musuhnya. Bayangkan diperangi, mau dibunuh, Rasulullah masih sayang sama mereka. Perasaan saya, pertanyaan saya, adakah orang pemimpin di muka bumi atau manusia di muka bumi ini yang masih sayang sama musuh yang ingin membunuhnya? Ada tidak jawab? Inilah rasanya Rasulullah SAW. Kenapa Anda lakukan itu Rasul? Aku demi Allah tidak mau Allah menghabiskan umatku. Mereka tidak tahu kalau aku ini Nabi dan Rasul mereka. Biarkan Jibril, biarkan mereka jangan dihabis. Subhanallah, jamaah yang kepada Allah. Inilah besarnya cinta Rasulullah kepada kita. Pertanyaannya, kita mau membalas dengan apa cinta Rasulullah SAW? Sampai hari ini pun mungkin kita masih terkadang malas mengikuti sunnah Rasulullah. Sebagian tadi malam ikut
yang mengamalkan sunnah Rasul siapa? Ada yang tahajud tadi malam? Berapa banyak semuanya tahajud tadi malam? 4 rakaat. 4 rakaat nggak sama witir. Nggak sama witir. Jadi 7 dengan witir. Oh enggak. Witirnya 2. Oh hajatnya 2. Masya Allah. Ya, siapa lagi Bu? 11. Subhanallah. Ya, bagi ibu yang dirahmati Allah Taala. Sebelum saya lanjut, ini ada penyampaian bahwa sebagaimana ibu tahu bahwa Majelis Taklim Motif ini punya beberapa program. Yang program kegiatan dari Jamaah Majelis Taklim Motif ini bukan hanya kajian, tetapi juga ada program kegiatan sosial berbagi kepada mereka yang terkena musibah, anak-anak yatim, bahkan juga berbagi kepada mereka yang sedang diperangi oleh kaum muslim, oleh Israel di Palestina. Gitu ya Bu. Nah, itu program yang mulia. Nanti saya cerita insya Allah di akhir tentang seseorang yang sudah terkenal sebagai preman, maksud saya ahli maksiat. Sampai para tetangganya mengenal dia itu tukang maksiat. Tapi anehnya dia dikenal manusia sebagai pembuat dosa dan ahli maksiat. Tapi Rasulullah sendiri yang hadir dalam mimpi seorang ulama, dia itu adalah ahli surga. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah surga. Penyebabnya surga. Subhanallah. Sudah dicatat namanya sebagai ahli neraka. Bahkan semua malaikat mengatakan kamu akan disiksa dalam neraka yang sangat pedih. Ternyata Rasulullah hadir dalam mimpi ulama. Tolong kamu datang kepadanya, beritahukan kalau dia ahli surga. Apa yang membuat dia menjadi ahli surga pada dia ahli dosa dan maksiat? Sedekah di saat yang tepat untuk sasaran yang tepat. Nah, ibu-ibu yang diberkati Allah Taala, mau bersedekah Bu? Ibu-ibu punya hajat kan? Nah, sedekah ibu berapapun sedekah. Ya, jangan sampai hari ini tidak ada hari tanpa sedekah. Hati-hati Ibu. Jika ada satu hari kita tidak bersedekah sedikit pun, walaupun dengan sedikit ataupun dengan senyum, celaka, rugi. Kenapa? Karena sedekah adalah sebuah amal ibadah yang ketika amal ibadah yang tidak bisa menyelamatkan kita, maka sedekahlah yang paling terakhir menyelamatkan kita. Dan Rasulullah SAW berkata, jadikanlah sedekahmu ini sebagai wasilah Allah memberikan hajat. Jika ibu-ibu ada keperluan, kepentingan yang sudah lama tidak tertunaikan, ya Allah, saya bertabaruk berwasilah kepada dengan sedekah ini, ya Allah, semoga Engkau kabulkan doaku dan hajatku dengan sedekah ini. Silakan. Ada sunnah. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan, "Dawu mardakum bisadaqah." Sembuhkanlah sakitmu dengan sedekah. Ibu-ibu